Sebelum kita belajar lebih jauh tentang bagaimana menentukan jurusan kuliah yang tepat, saya mau bahas dulu tentang mindset nih. Mindset yang keliru yang biasanya ada di benak anak-anak SMA pada saat mereka hendak menentukan jurusan kuliah yang tepat untuk mereka. Terdengar mindset ini di awal cukup normal dan siapa sih yang nggak nanya kayak gini ya. Tapi ternyata kalau dilihat lebih dalam lagi, ternyata mindset ini agak keliru. Dan parahnya bisa membuat kita menjadi salah memutuskan jurusan yang kita mau. So, mari kita lihat mindset-mindset apa aja sih yang keliru yang biasanya ada di mereka yang sedang mencari jurusan kuliah. Mindset keliru yang pertama adalah jurusan apa yang mudah. Kenapa ini terlihat keliru ya, walaupun terlihat normal. Siapa sih yang mau sulit juga? Namun ada beberapa hal yang menurut saya keliru nih di mindset ini. Yang pertama adalah mudah dan sulit itu relatif ya. Kita tahu bahwa di sekitar kita setiap orang itu kan berbeda. Talenta mereka berbeda, bakat mereka juga berbeda. Kalau saya ditanya, Pak, apa sih jurusan yang mudah? Dalam tanda kutip mudah ya. Ya buat saya segala sesuatu yang berhubungan dengan teknik, dengan sains, dengan hitungan dan sebagainya. Dan kalau kalian tanya sama orang lain tentu saja jawabannya berbeda. Karena mudah menurut orang itu berbeda dong, belum tentu mudah buat saya. Jadi mudah atau sulit itu adalah satu hal yang relatif. Kemudian kalau kita bayangkan, kalau saja ada tempat atau ada jurusan yang mudah, bukankah berarti kurang kompetensi? Iya nggak sih? Kalau mudah masuk, mudah juga untuk keluarnya, segala sesuatu mudah, tanpa sadar kita nggak akan kompeten. Kita jadi ada di dalam satu lingkungan yang kompetensinya kurang. Dan maaf kata, bukankah itu yang menjadikan sesuatu tersebut murahan? Dan itu kalian bisa lihat di sekeliling kalian. Kalau kalian lihat ada barang tertentu yang gampang banget diperoleh, kemudian terlihat harganya juga murah, ada di mana-mana. Sementara buat barang yang langka, tiket konser yang langka, harganya sangat tinggi dan sangat-sangat challenging dan kompetitif di dalam persaingannya. Bukankah demikian? So, buat saya ini adalah mindset yang keliru. Mindset keliru yang kedua adalah teman-teman saya pilih apa? Ini normal karena kita ingin, ya namanya juga SMA ya, kita ingin bersama-sama terus dengan teman-teman kita. Dan wajar dan normal kalau kita tanya teman-teman kita ini pilih apa. Tapi yang salah adalah pada saat kita mengikuti pilihan tersebut. Karena yang pertama, setiap orang itu kan berbeda. Tuhan ciptakan tiap orang berbeda. Ya, oleh karena itu ya tentu saja pilihan saya belum tentu cocok untuk pilihan teman-teman semua. Yang kedua adalah teman-teman mesti tahu bahwa kuliah itu pergaulannya jauh lebih luas. Nggak bisa kayak SMA yang terus-terusan ada dalam satu kelas. Ya. Di perkuliahan itu ada yang disebut dengan mengulang mata kuliah. Mungkin kita dan teman kita yang satu kelas di tahun ini belum tentu akan satu kelas di tahun yang akan datang. Jadi kalau kalian berharap bahwa kalian akan terus-terusan nih sama teman-teman yang ada di SMA, jangan-jangan kalian salah berharap. It's okay kalau kalian ingin terus-terusan bersama dengan mereka, ya. Tapi satu kenyataannya adalah dunia perkuliahan itu sangat luas. Ada kesempatan keluar negeri, ada kesempatan untuk ikut unit kegiatan mahasiswa, ikut lomba, dan kalian akan bertemu dengan berbagai jenis orang, ya. Berbagai latar belakang, berbagai bahasa dan sebagainya. Jadi kalau kita berharap bahwa kita bisa terus-terusan sama kayak di SMA, rasanya itu adalah satu ekspektasi yang keliru. Yang ketiga adalah terlihat normal ya, jurusan apa yang dibutuhkan di masa depan. Ya, di sini saya kasih kutip ya, kurang kutip satu ya. Jurusan apa yang dibutuhkan di masa depan? Ini pertanyaan yang normal. Walaupun di dalamnya ada satu kekeliruan. Tapi normalnya adalah tentu saja dong kita ingin tahu jurusan apa yang dibutuhkan di masa depan. Jadi kalau saya masuk di jurusan itu bisa membuat peluang saya untuk bekerja atau menciptakan pekerjaan jauh lebih luas. Itu betul. Tapi ada jebakannya nih di mindset ini ya. Yang pertama perlu kalian tahu bahwa kurikulum jurusan itu berubah setiap 5 tahun. Kenapa harus berubah? Karena harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi jangan kira bahwa jurusan-jurusan yang klasik ya, seperti misalnya ya teknik sipil, ya, kemudian teknik elektro, ya, atau katanya yang lebih akan digantikan oleh AI seperti akuntansi, ya, atau misalnya pekerjaan-pekerjaan atau jurusan-jurusan yang ini sama AI juga bisa ya. Tapi sebenarnya kurikulum jurusan tersebut itu berubah setiap 5 tahun karena semuanya ini harus mengikuti perkembangan zaman. Contohnya di jurusan saya teknik elektro, konsentrasi mekatronika, diberikan nama mekatronika karena memang itu yang dibutuhkan di masa depan. Tapi masih tetap namanya adalah teknik elektro. Lalu ada lagi mata kuliah baru namanya sistem mekatronika cerdas. Apa itu? Ya semuanya yang bisa mengakomodasi computer vision.
artificial intelligence, machine learning dan sebagainya. So don't worry ya. Lalu yang lebih fundamental lagi, alasan yang kedua yang menurut saya bahwa ini adalah mindset yang keliru, bahwa setiap orang diciptakan untuk bisa beradaptasi. Artinya kalau kita bisa lulus dari satu jurusan tertentu, sebetulnya yang diajarkan oleh jurusan itu adalah lebih banyak mindsetnya, pola pikirnya. Terutama kalau kalian misalnya masuk S1 atau tingkat sarjana. D3 jauh lebih sifatnya lebih terapan. Tapi keduanya juga mengajarkan mindset yang sama juga. Oleh karena itu kalian bisa lihat di dunia profesional, mereka yang jurusannya tampaknya dalam tanda kutip ketinggalan zaman, kok masih bisa untuk bekerja, bahkan menciptakan pekerjaan untuk orang lain. Kasih dampak yang besar untuk diri mereka, untuk keluarganya, dan juga untuk negara ini ya, visi 2045 dari negara kita Indonesia. Karena mereka bisa beradaptasi. So don't worry, ini adalah pertanyaan yang cocok, yang tepat untuk kalian pertimbangkan. Tapi jangan melulu ini yang menjadi tujuannya. Karena jangan-jangan nggak sesuai dengan potensi yang kalian miliki. Contoh, jurusan apa yang dibutuhkan di masa depan? Sekarang data science, machine learning dan sebagainya. Kalau kalian lihat jurusan itu sebetulnya belajar tentang matematik dan statistik. Lebih banyak dibandingkan belajar codingnya. Menurut saya seperti itu ya. So, kalau kalian nggak suka matematik, statistik, dan masuk ke situ hanya ingin laku di masa depan, ya jangan-jangan kalian justru masuk di jurusan yang keliru, nggak suka dengan mata kuliahnya. Lalu jangan-jangan hari ini laku katanya di masa depan, begitu kalian lulus, muncul lagi nih kompetensi atau jurusan yang kata orang itu jauh lebih laku. Kayaknya ngenes banget ya, sekarang jurusan A yang laku. Once kalian lulus dari jurusan A, ternyata sudah bukan A lagi. A aksen, A double aksen, B, C, D, dan sebagainya. So, menurut saya ini adalah mindset yang keliru. Yang terakhir, yang paling banyak buat saya keliru bagi orang-orang yang hendak untuk memilih jurusan adalah jurusan apa yang bikin dalam tanda kurung cepat kaya. Ya, setiap jurusan bisa bikin orang tingkat ekonominya meningkat. Mungkin ada orang tuanya yang tidak kuliah, anaknya kuliah, tentu saja tingkat ekonomi meningkat. Tapi ada yang bertanya, apa sih yang bikin cepat kaya? Rasanya ini adalah mindset yang keliru juga. Ya, kenapa? Zaman bisa berubah. Ya, kalau kita lihat ini loh jurusan yang bisa bikin orang cepat kaya. Dan jangan-jangan pada saat kita lulus ternyata ada lagi jurusan di sebelah yang bikin orang cepat kaya. Apakah kalian mau kuliah lagi kemudian menganggap apa yang kalian pelajari itu sia-sia? Tentu saja tidak. So, zaman bisa berubah ya. Lalu nanti yang akan saya jelaskan lebih lanjut di section yang berbeda, value itu ditentukan dari orangnya, bukan hanya dari jurusan kuliahnya. So, kita akan lihat di video selanjutnya apa sih yang disebut dengan value itu. Karena value itu ditentukan dari orangnya, bukan hanya dari jurusan kuliahnya. Betul, kalau orang punya satu jurusan tertentu, dia bisa lebih laku, value-nya meningkat. Tapi yang penting adalah orangnya. Itulah pertanyaan saya sama banyak mahasiswa. Apa yang membedakan mahasiswa atau kalian dengan mahasiswa yang lain? Katakanlah dalam satu jurusan ada 200 orang. Apa yang membuat kalian berbeda dengan 199 orang lainnya? Jawabannya adalah value. So, di video selanjutnya kita akan memperdalam lebih lanjut ya tentang value ini. Karena value inilah yang bisa meningkat pada saat kita berkuliah dan itu dimulai pada saat kita bisa menentukan jurusan kuliah yang tepat.